Pernahkah kaki Anda terasa berat, lemah, atau kesulitan menopang tubuh saat berdiri? Mungkin Anda menganggap itu wajar karena faktor usia, tapi sebenarnya ada alasan yang lebih dalam. Kaki adalah pondasi utama tubuh kita, dan sangat penting untuk menjaga kekuatannya, terutama seiring bertambahnya usia. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, buah apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari? Banyak orang mengira melemahnya kaki adalah hal wajar karena penuaan, padahal kondisi ini bisa dicegah dengan nutrisi yang tepat. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan massa otot atau sarkopenia, proses alami yang membuat otot-otot kaki menyusut dan kehilangan kekuatannya. Tidak hanya otot, tulang juga ikut melemah karena kehilangan kepadatan, kondisi yang dikenal sebagai osteoporosis. Kombinasi keduanya membuat kaki rentan mengalami nyeri, sulit bergerak, hingga risiko jatuh yang tinggi pada lansia. Sistem saraf yang mengatur gerakan dan keseimbangan kaki juga mengalami penurunan. Itulah mengapa lansia sering mengalami kesemutan, mati rasa, bahkan kram di malam hari. Gangguan ini sangat mengganggu dan perlahan mengikis kemampuan kaki untuk bergerak lincah. Masalah peredaran darah yang melambat juga menjadi faktor. Ketika aliran darah tidak lancar, nutrisi dan oksigen tidak bisa sampai dengan optimal ke jaringan kaki. Akibatnya, kaki mudah lelah, terasa berat atau dingin. Dan jangan lupakan peran sendi. Persendian kaki, terutama lutut dan pergelangan kaki, menjadi cepat aus jika tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Gesekan antar tulang makin terasa, menyebabkan peradangan dan nyeri yang menghambat aktivitas harian. Apakah semua ini tak bisa dicegah? Tentu bisa. Justru inilah saatnya kita mengenali kunci utama kekuatan kaki di usia lanjut, yaitu nutrisi dan vitamin yang tepat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin tertentu bisa mempercepat pelemahan kaki, sedangkan asupan yang cukup bisa memperkuatnya hingga usia 90 tahun ke atas. Alam telah menyediakan solusi alami dalam bentuk buah-buahan yang kaya akan nutrisi penting untuk kesehatan kaki. Mari kita bahas 6 buah yang dapat membantu mencegah kram kaki dan menjaga kekuatan otot kaki pada lansia. 1. Pisang. Pengusir kram dengan magnesium dan kalium. Pisang adalah salah satu buah yang paling efektif untuk mencegah dan mengatasi kram kaki pada lansia. Kram kaki sering terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit dan kekurangan mineral penting seperti magnesium dan kalium, dua nutrisi yang melimpah dalam pisang. Ketika kadar kalium dalam darah rendah, sinyal saraf ke otot menjadi kacau, menyebabkan kontraksi otot yang tidak terkendali atau kram. Inilah mengapa banyak lansia sering terbangun di malam hari dengan kaki yang kram dan nyeri luar biasa. Magnesium dalam pisang juga berperan penting dalam mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Tanpa cukup magnesium, otot menjadi mudah tegang, kaku, bahkan kram. Kaki terasa cepat lelah, sulit digerakkan dengan ringan, dan sering terasa berat. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu metabolisme protein untuk perbaikan otot. Sebuah pisang ukuran sedang dapat menyediakan sekitar 10% kebutuhan magnesium dan 12% kebutuhan kalium harian untuk lansia. Cara termudah mengonsumsinya adalah langsung dimakan sebagai camilan, ditambahkan ke dalam oatmeal pagi, atau dijadikan smoothie. Untuk hasil optimal, konsumsi 1 pisang sebelum tidur dapat membantu mencegah kram kaki di malam hari. 2 jeruk dan buah sitrus. Penjaga saraf kaki dengan vitamin C. Jeruk dan buah sitrus lainnya seperti lemon, jeruk bali, dan jeruk nipis kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kaki. Vitamin C bukan hanya untuk daya tahan tubuh, tapi juga memiliki peran besar dalam menjaga kekuatan saraf dan pembuluh darah di kaki. Pada lansia, kerusakan saraf atau neuropati sering terjadi akibat radikal bebas yang menyerang sel-sel saraf. Hal ini menyebabkan rasa kesemutan, mati rasa, atau bahkan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada kaki. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel saraf dari kerusakan oksidatif. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam pembentukan kolagen, protein yang menjadi komponen utama pembuluh darah, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya di kaki. Tanpa kolagen yang cukup, jaringan-jaringan ini menjadi lemah dan rentan cedera. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C yang cukup dapat mengurangi risiko neuropati perifer yang sering dialami lansia. 1 buah jeruk ukuran sedang dapat memenuhi hampir 100% kebutuhan vitamin C harian. Cara mengonsumsinya bisa dengan dimakan langsung, dijadikan jus segar tanpa gula tambahan, atau ditambahkan ke dalam air minum untuk memberikan rasa. 3 ceri dan beri.
Antiinflamasi alami untuk nyeri sendi. Ceri, terutama ceri asam, dan aneka beri seperti blueberry, strawberry, dan blackberry, adalah buah-buahan dengan kekuatan antiinflamasi yang luar biasa. Kekuatan ini berasal dari kandungan antosianin, senyawa yang memberi warna merah biru pada buah-buahan tersebut. Pada lansia, peradangan kronis pada sendi lutut dan pergelangan kaki sering menjadi penyebab utama nyeri dan kesulitan bergerak. Peradangan ini terjadi karena kerusakan jaringan tulang rawan yang melindungi ujung tulang pada sendi. Antosianin dalam ceri dan beri bekerja mirip dengan obat antiinflamasi, tetapi tanpa efek samping. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus ceri asam dapat mengurangi kadar penanda inflamasi dalam darah hingga 25%. Tidak hanya itu, ceri dan beri juga kaya antioksidan yang membantu melindungi sel-sel otot dan saraf dari kerusakan oksidatif. Ini sangat penting untuk menjaga fungsi saraf tetap optimal sehingga sinyal dari otak ke otot kaki berjalan lancar. Menariknya, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi ceri sebelum tidur dapat membantu mengurangi kram kaki di malam hari karena kandungan melatonin alaminya. Ceri adalah salah satu sumber melatonin alami terbaik, hormon yang mengatur siklus tidur. Untuk mendapatkan manfaatnya, konsumsi segenggam ceri segar atau beri sebagai camilan, tambahkan ke dalam yogurt, atau buat jus tanpa gula tambahan. Bagi yang kesulitan mendapatkan ceri segar, jus ceri konsentrat juga tersedia di pasaran. 4. Alpukat, penyeimbang elektrolit dan pelindung otot. Alpukat mungkin tidak terpikirkan sebagai buah untuk kesehatan kaki, namun kenyataannya ini adalah salah satu buah terbaik untuk mencegah kram dan menjaga kekuatan otot kaki lansia. Kekayaan nutrisinya yang komprehensif menjadikannya pilihan ideal. Masalah umum pada lansia adalah ketidakseimbangan elektrolit akibat perubahan fungsi ginjal dan efek samping obat-obatan. Ketidakseimbangan ini sering memicu kram kaki yang menyakitkan, terutama di malam hari. Alpukat kaya akan kalium, bahkan lebih tinggi dari pisang. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 975 mg kalium, jauh lebih tinggi dari pisang yang hanya sekitar 400 mg. Kalium ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam sel otot dan memastikan impuls saraf berjalan normal. Selain itu, alpukat juga mengandung magnesium yang bekerja bersama kalium dalam mengatur kontraksi otot. Kekurangan magnesium adalah salah satu penyebab utama kram kaki pada lansia. Yang membuat alpukat istimewa adalah kandungan lemak sehatnya, termasuk omega 3, yang memiliki sifat antiinflamasi. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan jaringan otot, sekaligus menjaga fleksibilitas membran sel. Alpukat juga kaya vitamin E, antioksidan yang melindungi sel-sel otot dari kerusakan dan membantu melancarkan peredaran darah ke kaki. Dengan aliran darah yang baik, otot kaki mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk berfungsi optimal. Cara terbaik mengonsumsi alpukat adalah sebagai tambahan pada salad, dioleskan pada roti gandum, atau dibuat menjadi smoothie. Untuk lansia dengan masalah pencernaan, alpukat matang lebih mudah dicerna dan nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. 5. Pepaya, pendukung peredaran darah dan metabolisme. Pepaya adalah buah tropis yang sering dikenal karena manfaatnya untuk pencernaan, namun manfaatnya untuk kesehatan kaki seringkali terabaikan. Pada lansia, masalah peredaran darah dan metabolisme sering menjadi penyebab kaki lemah dan mudah kram. Pepaya kaya vitamin C, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Satu pepaya ukuran sedang dapat memenuhi kebutuhan vitamin C selama beberapa hari. Vitamin C ini penting untuk pembentukan kolagen yang menjaga kekuatan pembuluh darah di kaki. Masalah umum pada lansia adalah pengerasan pembuluh darah dan penurunan elastisitas, yang menyebabkan aliran darah ke kaki tidak lancar. Akibatnya, kaki sering terasa dingin, kesemutan, atau bahkan mati rasa. Vitamin C dalam pepaya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Selain itu, pepaya juga mengandung enzim papain yang memiliki sifat antiinflamasi dan membantu mencerna protein dengan lebih baik. Protein yang terserap optimal sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan otot kaki. Tanpa asupan protein yang cukup, massa otot akan semakin menyusut, membuat kaki semakin lemah dan tidak stabil. Pepaya juga mengandung vitamin A dan likopen yang berperan sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel-sel otot dan saraf. Buah ini juga kaya kalium yang membantu mencegah kram kaki. Cara terbaik mengonsumsi pepaya adalah langsung dimakan sebagai buah segar, dijadikan jus, atau ditambahkan ke dalam salad buah. Untuk hasil optimal,
Konsumsi pepaya matang karena kandungan enzim dan nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. 6. Kiwi. Perbaikan kualitas tidur dan regenerasi otot. Kiwi mungkin buah yang sering terlewatkan, padahal manfaatnya sangat besar untuk mencegah kram kaki pada lansia. Salah satu keunikan kiwi adalah kemampuannya membantu memperbaiki kualitas tidur, faktor penting dalam regenerasi dan pemulihan otot kaki. Pada lansia, kram kaki sering terjadi di malam hari dan mengganggu kualitas tidur. Sebaliknya, kurang tidur juga dapat memperburuk kondisi kram kaki, menciptakan siklus negatif yang sulit diputus. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 2 buah kiwi 1 jam sebelum tidur dapat membantu memperbaiki kualitas dan durasi tidur hingga 35%. Ini karena kiwi mengandung serotonin dan antioksidan yang membantu mengatur siklus tidur. Dengan tidur yang lebih berkualitas, tubuh memiliki waktu optimal untuk melakukan regenerasi sel otot dan saraf. Proses ini sangat penting untuk mencegah kerusakan otot yang dapat menyebabkan kram dan kelemahan kaki. Kiwi juga kaya vitamin C, lebih tinggi dari jeruk. 1 buah kiwi ukuran sedang dapat memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C ini penting untuk pembentukan kolagen yang menjaga kekuatan jaringan ikat di kaki. Selain itu, kiwi mengandung vitamin E yang membantu melancarkan peredaran darah ke kaki, dan vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang. Kombinasi vitamin ini menjadikan kiwi buah yang komprehensif untuk kesehatan kaki lansia. Kiwi juga kaya potasium dan magnesium, 2 mineral penting untuk fungsi otot normal dan pencegahan kram. Kandungan seratnya yang tinggi juga membantu mengontrol kadar gula darah, faktor yang dapat memengaruhi kesehatan saraf kaki. Cara terbaik mengonsumsi kiwi adalah langsung dimakan dengan kulitnya, setelah dicuci bersih, karena kulit kiwi mengandung banyak serat dan nutrisi. Alternatif lain adalah dijadikan smoothie atau ditambahkan ke dalam salad buah. Setelah memahami manfaat ke-6 buah tadi, penting untuk diingat bahwa pencegahan kram kaki pada lansia tidak hanya bergantung pada konsumsi buah-buahan. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan kaki dan peregangan, juga sangat penting untuk menjaga kekuatan otot kaki. Minum air yang cukup juga merupakan faktor penting, karena dehidrasi adalah salah satu pemicu umum kram kaki. Lansia disarankan minum minimal 8 gelas air per hari, kecuali ada kontraindikasi medis. Selain itu, posisi duduk dan tidur yang benar juga dapat membantu mencegah kram kaki. Hindari duduk atau tidur dengan posisi yang menekan otot kaki terlalu lama. Gunakan bantal di bawah lutut saat tidur telentang untuk mengurangi tekanan pada pembuluh darah di kaki. Pijatan ringan pada kaki sebelum tidur juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi risiko kram di malam hari. Gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun untuk memudahkan pijatan dan memberikan nutrisi tambahan melalui penyerapan kulit. Penggunaan kaos kaki hangat di malam hari juga dapat membantu menjaga suhu kaki tetap optimal dan mencegah kram akibat dingin. Pilih kaos kaki berbahan katun yang tidak terlalu ketat untuk memastikan aliran darah tetap lancar. Ketika kram kaki terjadi, peregangan dan pemijatan ringan pada area yang kram biasanya dapat meredakannya. Untuk kram di betis, coba luruskan kaki dan tarik jari kaki ke arah tubuh. Untuk kram di telapak kaki, coba tekuk jari kaki ke bawah. Namun perlu diingat, jika kram kaki terjadi sangat sering dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Kram kaki yang persisten bisa jadi merupakan gejala dari kondisi medis yang memerlukan perawatan khusus. Beberapa kondisi medis seperti diabetes, masalah sirkulasi, atau neuropati perifer dapat meningkatkan risiko kram kaki. Jika Anda memiliki kondisi tersebut, pendekatan pencegahan mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik Anda. Obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan kram kaki sebagai efek samping. Jika Anda menduga obat yang Anda konsumsi menyebabkan kram kaki, jangan menghentikan penggunaan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Konsumsi buah-buahan yang telah disebutkan sebaiknya menjadi bagian dari pola makan seimbang yang juga mencakup protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Ingat, tidak ada satu makanan ajaib yang dapat mengatasi semua masalah kesehatan. Kombinasi nutrisi yang tepat dari berbagai sumber makanan, termasuk buah-buahan, akan memberikan hasil terbaik dalam mencegah kram kaki dan menjaga kekuatan otot kaki pada lansia. Membangun kebiasaan makan sehat tidak selalu mudah, terutama bagi lansia yang mungkin mengalami perubahan selera atau kesulitan mengunyah. Dalam kasus seperti ini, buah-buahan dapat dijadikan jus atau smoothie tanpa mengurangi nilai nutrisinya secara signifikan. Perlu juga diperhatikan bahwa beberapa buah mungkin berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Misalnya, grapefruit, jeruk bali,
dapat berinteraksi dengan beberapa obat penurun kolesterol dan tekanan darah. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker mengenai interaksi potensial ini. Kesehatan kaki pada lansia bukan hanya tentang menghindari kram atau nyeri. Kaki yang kuat dan sehat adalah kunci untuk mempertahankan mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Bayangkan dapat terus melakukan aktivitas yang Anda sukai tanpa terhambat oleh kaki yang lemah atau kram yang menyakitkan. Itulah mengapa investasi dalam kesehatan kaki sangat penting. Dan konsumsi buah-buahan kaya nutrisi adalah salah satu cara termudah untuk melakukannya. Mulailah dengan menambahkan 1 atau 2 jenis buah yang disebutkan di atas ke dalam pola makan harian Anda. Secara bertahap, tingkatkan variasi buah untuk mendapatkan berbagai nutrisi yang dibutuhkan kaki Anda. Jangan lupa untuk menikmati proses ini. Buah-buahan tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga lezat dan menyegarkan. Jadikan konsumsi buah sebagai ritual menyenangkan, bukan sekadar kewajiban kesehatan. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan pendapat atau pengalaman kamu dalam mencegah kram kaki di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang akan terus kami bagikan. Tetap sehat dan tetap bugar.